Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Julianti, NPM 132.160.11, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengelolaan Pembelajaran Daring pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pandemi COVID-19, studi banding di TK Istiqomah Bandung dan di TK Galenia Daycare and Preschool Bandung. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai kebijakan sekolah saat pandemi yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan ketentuan yakni proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, membuat banyak kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitas utamanya berada di rumah. Situasi ini merupakan baru yang juga dialami dunia pendidikan, utamanya terjadi pada pengajaran pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, kesiapan guru taman kanak-kanak dalam pembelajaran daring menyiapkan sarana prasarana seperti smartphone, laptop, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH), membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM), dan mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring, menyiapkan lembar kerja anak, materi yang akan diberikan dalam pembelajaran daring yaitu menggunakan Zoom atau WhatsApp. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19? Bagaimana evaluasi pembelajaran daring pada lembaga pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19? Bagaimana perbandingan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19? Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama ada perencanaan. Adanya kebijakan dari lembaga mengenai pembelajaran daring. Lembaga selalu mengikuti aturan pemerintah mengenai kebijakan pembelajaran daring. Yang kedua, adanya proses persiapan perencanaan pembelajaran daring. Sebelum melakukan pembelajaran daring, guru dan kepala sekolah melakukan rapat kerja untuk membahas mengenai program tahunan, program semester, dan menyediakan media yang menarik. Fasilitas untuk guru melakukan pembelajaran daring, jaringan internet yang cukup, selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai pembelajaran daring. Kemudian ada pengadaan media sumber belajar. Hasil wawancara di atas dengan temuan wawancara yang peneliti lakukan, guru selalu menyediakan media dan alat yang ada di rumah. Pihak sekolah juga menyediakan media sumber belajar yang diberikan ke siswa setiap awal pembelajaran, dan media sumber belajar akan diambil oleh orang tua siswa ke sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran daring? Hasil wawancara di atas dengan temuan wawancara yang peneliti lakukan selama masa pembelajaran daring. Karena adanya pandemi COVID-19, sekolah saling melibatkan satu sama lain agar pembelajaran daring berjalan dengan baik, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Di sini ada pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, guru selalu mengikuti aturan protokol kesehatan, membuat media yang kreatif, juga melaksanakan strategi yang dirancang. Guru bekerja sama dengan orang tua murid, kemudian mengimplementasikan materi dan dalam pembelajaran. Ada evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi pembelajaran berupa catatan anekdot, kedua evaluasi mingguan, ketiga evaluasi bulanan. Kemudian ada perbandingan pengelolaan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan anak usia dini di TK Daycare and Preschool dan di TK Istiqomah Bandung. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dalam perencanaan pembelajaran daring, yang kedua dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dan ketiga dalam evaluasi pembelajaran daring. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, masih banyak kendala yang dirasakan guru dalam pengelolaan pembelajaran daring karena belum adanya pedoman pembuatan program semester, program harian khusus dari Dinas Pendidikan. Maka dari itu, guru-guru mempunyai strategi untuk mempersingkat jam pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dipersingkat, dan masih banyak orang tua yang membantu saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Kemudian ada saran. Yang pertama, guru harus memiliki persiapan dalam mengelola pembelajaran daring, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, orang tua
harus mempunyai peran aktif dalam pembelajaran daring dan selalu terbuka melaporkan kepada guru mengenai informasi perkembangan anak selama di rumah dan tidak terlalu membantu anak saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.